Oke, sekarang kita masuk ke candlestick pattern. Nah, candlestick pattern ini adalah salah satu, materi yang penting dalam trading karena disinilah kita akan bisa mulai memahami chart arahnya kemana, kenapa tingkah lakunya seperti itu. Nah, candlestick bentuknya seperti ini. Ada istilah bullish atau bisa disebut naik ya. Jadi kalau chart cenderung naik disebut bullish. Kalau chart turun disebut bearish. Jadi ketika candlestick ini bullish atau naik ya, misalnya kita pakai time frame 5 menit. Nah, artinya di harga buka 5 menit pertama. Jadi detik-detik pertama 5 menit mulai, harga open di sini. Terendah dalam 5 menit ke depan adalah di sini. Harga tertinggi dalam 5 menit adalah di sini dan setelah 5 menit berakhir close di sini. Nah, kemudian ketika turun, harga buka adalah di sini, tertinggi dalam 5 menit di sini, terendah dalam 5 menit di sini, dan ketika close, harga di sini. Dari situ kita tahu sebenarnya dalam kurun waktu 5 menit dia akan naik, turun, atau seberapa tingginya naik, seberapa tingginya turun untuk menentukan pressure buy atau sell mana yang paling besar. Nah, di sini ketika kita pakai cat yang tidak berwarna atau hitam putih. Nah, biasanya warna hitam itu artinya turun atau warna gelap turun yang tidak ada isinya, kosong, ini kosong, itu artinya bullish. Sebenarnya sama aja berwarna dan tidak berwarna. Tapi masing-masing platform mungkin punya standar default yang berbeda. Tapi biasanya kita bisa modifikasi warna-warna tersebut. Dan kemudian ini ada bagian dari candle. Ini kalau misalnya ada yang panjang, nah ini bisa disebut dengan tail panjang ya. Di sini ada, nah sebutannya tall upper shadow. Di sini juga ada long tail, tapi disebut dengan lower shadow. Nah, sebenarnya bentuk candlestick itu cukup banyak, tapi yang perlu kita pelajari sebenarnya hanya sedikit yang kita butuhkan karena kita akan menggunakan teknologi smart money concept untuk mempelajari market. Nah, candlestick Marubozu. Nah, artinya dia strong bull signal. Nah, misalnya ini candle 15 menit. Misalnya. Artinya dalam 15 menit pressure buy itu terus naik dalam 15 menit dan sampai 15 berakhir dia masih di atas. Lalu dia close di sini. Dalam pasar mungkin ada seperti ini atau kadang mungkin ada tail kecil di sini, jadi sempat turun sedikit dan tempat naik sedikit sebelum close. Begitu juga dengan bear signal, bear candle, dia turun terus, jadi pressure turun jauh lebih besar dari buy, sehingga dia tetap terus turun dalam kurun 15 menit dan akhirnya close di sini. Ini menandakan bahwa dalam kurun waktu tersebut tekanan jual di sini sangat besar. Begitu juga sebaliknya di sini tekanan buy ini sangat besar. Nah, kemudian ini ada dragonfly candlestick. Kalau ini merupakan kelanjutan dari candle yang naik, kemudian tiba-tiba ada candle seperti ini, artinya di kurun waktu misalnya ini 5 menit atau 15 menit lah ya. Di kurun waktu 5 menit ini akan ada begitu candlenya buka pressure sell yang sangat besar. Kemudian pressure buy bisa mengimbangi sampai akhirnya dia kembali ke posisi semula. Atau juga sama dengan ini, misalnya ada buy naik, dia sempat naik sedikit atau dia turun dulu sangat jauh, jadi pressure sell-nya kuat, terus ada pressure buy mengimbangi, namun akhirnya kembali ke posisi semula. Nah, ini sebenarnya menandakan biasanya akan ada reversal. Jadi maksudnya gini, kalau ada chart naik, ini pressure buy-nya tinggi, tiba-tiba ada satu tanda pressure sell sangat kuat. Ini menandakan bahwa
orang yang mau sell itu sudah ada di posisi ini dan dalam jumlah besar. Jadi kemungkinan market bisa turun. Sama halnya jika di sini ada yang naik, ada candle seperti ini ya, ini kemungkinan candle akan turun. Dan ini juga berlaku sebaliknya, apabila sebelumnya candle itu turun dan kemudian ada pressure turun, ya sell yang besar, namun tiba-tiba ada pressure buy yang besar. Artinya area ini adalah area di mana orang-orang ingin beli. Jadi orang yang ingin membeli akan jumlahnya banyak nih di daerah ini, sehingga ini memungkinkan pressure turun berhenti dan chart mulai cenderung mulai naik. Dan begitu juga sama yang di sini sebelahnya. Ini walaupun naik sedikit, nah tapi pressure turunnya tetap besar, namun tiba-tiba ada pressure buy besar, menandakan bahwa era sell-nya bisa mulai berakhir. Jadi chart mungkin bisa turun sedikit, tapi bisa naik. Bagaimana dengan yang ini? Sebenarnya sama, cuma bedanya untuk closing-nya gitu ya. Ini kan open-nya di sini, close-nya di sini. Jadi porsi buy sedikit lebih besar. Kalau ini sell, porsi sell-nya lebih besar sedikit. Jadi tidak terlalu beda dengan yang tadi. Nah, kemudian kombinasi antar candle itu juga bisa menentukan potensi reversal. Jadi misalnya cat seperti ini, tapi pattern-pattern ini nggak untuk dihafal sebenarnya. Setelah seiring waktu kita belajar bersama nanti, kita akan mengetahui sebenarnya ini maksudnya apa sih. Jadi misalnya gini, sebelumnya ada candle-candle besar atau Marubozu candle yang menyebabkan chart itu turun. Kemudian setelah candle ini ada candle seperti ini masih turun. Tapi ingat, ini kita lihat posisi open dan close-nya jadi lebih kecil, sementara ini besar. Artinya pressure turunnya atau keinginan orang-orang melakukan jual itu menurun. Atau bisa jadi namanya pressure sell dan buy ini mulai seimbang, buy-nya mulai besar. Ketika candle berikutnya ternyata naik ya atau bullish dan melebihi dari setengah candle sell sebelumnya atau disebut dengan morning star, ini ada kemungkinan market akan naik. Ya walaupun ini turun sedikit dan naik, ini kemungkinan akan naik. Tapi apakah seperti ini? Nah, ini belum tentu. Tapi nanti kita akan belajar ada faktor-faktor lain loh yang bisa mempengaruhi ini tetap turun atau ada faktor-faktor yang mendukung bahwa ini akan tetap naik. Jadi ini tidak untuk dihafal tapi untuk dipahami kenapa reaksinya seperti itu. Ini juga ada evening star, ini yang bedanya kalau tadi pagi ini sore. Ini untuk pattern di mana ya kalau sebelumnya bullish akan ada potensi bearish atau turun. Jadi sini keterangannya close-nya di candle ketiga ini lebih dari separuh dari candle yang pertama ya. Candle yang ketiga, close yang candle ketiga lebih dari separuh dari candle pertama. Nah, ini juga seperti ini. Rising tree methods. Tapi sekali lagi ini nggak pasti, tapi kalau teman-teman mengetahui cara membacanya, teman-teman akan paham bahwa seandainya kita ada tekanan bull ya, chart itu naik tinggi. Nah, tiba-tiba setelah candle pertama ini Marubozu, tiba-tiba ada candle yang sifatnya bearish, tapi kecil-kecil. Ini artinya market sebenarnya sebelumnya tekanan pressure-nya untuk buy tinggi. Tiba-tiba turun, tapi pressure-nya kecil. Artinya apa? Ada kemungkinan besar bahwa untuk sell ini tidak cukup kuat atau tidak cukup besar menandingi sinyal-sinyal untuk atau transaksi-transaksi yang sifatnya bullish atau beli. Sehingga kalau pressure-nya ini berakhir seperti ini, misalnya ini mau turun tapi ada
pressure buy. Nah, ini candle berikutnya mungkin aja akan masuk buy yang lebih besar karena yang sell berhenti di sini karena melihat susah untuk turun. Sehingga market akan kembali balik arah dan meneruskan naik. Ini juga sama ya, tapi ini kebalikan. Jadi kalau ada turun, kita sell. Ini ada pressure buy, tapi tampaknya pressure buy-nya itu cukup kecil, sehingga kemungkinan sell-nya itu masih cukup besar dan ketika market mulai melanjutkan sell lagi, buy-nya itu tidak cukup untuk menahan harga turun, jadi dia tetap melanjutkan turun chart-nya. Jadi kira-kira seperti ini. Dan yang seperti ini kalau misalnya chart naik sedikit ya, sampai ke harga tertentu, ini ada istilah pullback, di mana market turun, dia pullback sebentar sebelum melanjutkan. Dan ini yang nanti akan kita sering pakai, karena kita akan mencari pullback untuk menentukan entry point. Dan kemudian kita akan lanjutkan untuk membahas chart pattern. Pada bab chart pattern kali ini, kita akan membahas bentuk-bentuk dari chart. Jadi setelah kita sebelumnya memahami candlestick, nah sekarang kumpulan candlestick itu akan membentuk pattern yang lebih besar yang disebut dengan chart. Nah, di sini chart pattern biasanya naik atau turun, seperti itu ya. Nah, misalnya untuk naik, ketika ada pressure naik, nah, tiba-tiba ada satu candle besar nih, turun, sell. Namun dia naik lagi. Di sini kita lihat ada pressure buy, mulai naik. Posisinya di titik ini. Kemudian turun lagi. Tapi lihat turunnya itu tidak serendah yang sebelumnya. Jadi dia lebih tinggi. Artinya di sini yang buy lebih besar daripada yang sell. Nah, di sini mentok di harga tertentu dan dia turun lagi. Nah, ketika turun sampai di sini dan lebih tinggi dari sebelumnya, artinya pressure buy lebih tinggi lagi. Sehingga pada suatu saat yang sell itu berhenti, take profit artinya buy, sehingga chart itu akan lanjut tembus ya dan melanjutkan naik ke atas. Nah, beberapa orang mencoba trading dalam posisi breakout. Ini artinya breakout dari level ini. Ketika tembus, nah artinya ini breakout dan banyak orang yang berusaha beli di sini. Ini adalah descending triangle, sama seperti sebelumnya, tapi ini beda arah ya, ini turun, kemudian ada pressure naik, kemudian dia turun lagi, sell, naik lagi, tapi yang beli itu tidak cukup kuat, artinya sell-nya lebih besar, sehingga akhirnya ini bisa breakout lagi ya, sebelum lanjut turun. Nah, di sini orang siap-siap untuk masuk trading ke posisi sell. Kalau symmetrical ini sebenarnya sama. Nah, ketika ada yang turun, sell, buy, dan ini seimbang. Nah, artinya kemungkinan besar dia akan melanjutkan arah sebelumnya. Kalau tadinya turun, akan lanjut turun. Kalau tadinya naik, akan lanjut naik. Nah, flag ini umum nih di tahun 2024 kemarin. Banyak banget flag, di mana sebelumnya akan ada pressure naik tinggi ya, tinggi besar ke atas gitu ya. Ya ini mungkin terdiri dari beberapa candle. Ini artinya tinggi ke atas. Kemudian dia turun sedikit dan naik ya. Ini seperti membentuk sebuah channel atau lebih mirip ke bentuk bendera. Makanya disebut dengan bendera. Nah, ketika seperti ini artinya ketika sudah ada push ya, misalnya naik ke atas pumping atau bullish gitu ya, besar, dia tidak bisa kembali ke posisi semula. Jadi nggak bisa turun sampai ke posisi titik sebelum dia di pump ya. Ini artinya dia
pressure sell-nya. Nah, tidak sebesar orang-orang beli. Jadi ketika harganya turun, orang masih tertarik untuk beli di posisi yang cukup rendah karena ingin ikut dalam arah bullish ini ya. Nah, sehingga ketika orang beli ketika setiap kali turun, menyebabkan orang yang sell, berhenti sell karena tidak bisa menembus harga tertentu dan akhirnya yang sell bisa kembali buy, harga tembus ke atas. Kenapa yang sell bisa kembali buy? Maksudnya tuh gini, kalau kita, buka posisi sell, kita open-nya tuh sell, nah kita open transaksi, untuk close kita itu akan buy. Nah, kalau arahnya beli barang, mau dapat untung kita jual, itu kan jelas ya, beli dan jual. Tapi kalau orang pertamanya sell atau jual, untuk close tentunya dia harus beli. Jadi ini kebalik ya, kalau posisi sell. Jadi sehingga kalau orang ini di sini nyerah untuk sell, maka dia akan take profit atau beli sehingga arah menjadi naik atau bullish. Itu yang menyebabkan candle flag ini terjadi. Dan dia juga termasuk arah naik dan arah turun. Nah, kalau wedge, dia itu harga itu naik turun ya, dan kita bisa ambil garis lurus di sini jadi membentuk sebuah channel. Jadi orang bisa buy, sell gitu. Sehingga akhirnya channel itu sempit dan breakout gitu ya. Nah, kalau saya personal trading, saya tidak mengambil posisi di sini karena akan cenderung susah menebak kapan dia akan breakout. Dan kadang kita menebak ini breakout ke atas, ternyata ke bawah. Nah, kita butuh sinyal-sinyal lain atau butuh analisa lain yang mendukung apakah ini akan naik atau turun. Nah, double top. Disinilah mulai kita sebenarnya mulai memahami pasar. Jadi untuk double top mungkin bisa saya jelaskan seperti ini. Misalnya pedagang beli beras ketika di harga 50.000 per 5 kilo gitu ya. Satu pak itu 50.000. Kemudian pas di harga 65.000 orang-orang banyak jual gitu ya, banyak jual hingga harga turun kembali ke 60.000. Nah, melihat hal tersebut, banyak juga orang yang ingin bisa menjual beras di harga 65.000 sehingga banyak orang yang stok di situ ya. Nah, orang-orang yang punya beras dijual di harga murah tentunya akan mencoba menjual di harga tertinggi yang pernah dicapai yaitu 65.000 sehingga orang akan banyak sekali jual di sini. Sehingga di harga ini harga cenderung turun karena kemungkinan orang yang beli di posisi di bawah ikutan jual di sini sehingga harga bisa turun jauh. Itu yang menyebabkan adanya double top. Dan ini juga sama ya untuk arah sebaliknya. Dan itu disebut dengan double bottom. Nah, ini yang menjadi tricky. Tapi ini sebaiknya dipahami benar-benar. Nah, ketika ada market di harga tertinggi, misalnya di sini ya, ini nggak cocok kalau analoginya beras, tapi kita akan pakai analogi forex. Misalnya harga tertinggi sudah sampai ke posisi X gitu ya. Nah, orang akan menebak ini mungkin akan double top lagi. Nah, orang-orang ada yang beli, ada yang pasang sell di sini ya, atau sell limit atau sell. Dan kemudian seperti biasa, kalau harganya lebih tinggi dari harga tertentu, misalnya di sini kita pasang stop loss gitu ya. Stop loss agar kenapa? Agar kita ruginya nggak kebanyakan. Dan cenderung orang akan take profit di bawah. Nah, tapi karena tadi ya kita di bab awal kita akan tahu bahwa market ini digerakkan oleh sekitar 10 bank aja
dan kemudian sisanya 33% adalah ya sisanya di seluruh dunia, maka market bergeraknya nggak seperti itu. Kalau market mau turun ke bawah, maka kita butuh banyak sell. Sell itu bisa terjadi kalau apa? Sell bisa terjadi kalau banyak yang beli. Jualan itu bisa laku banyak kalau yang beli juga banyak. Ya. Nah, kalau sampai situ paham, kita akan lanjut di sini. Ketika kita sell dan mayoritas orang di dunia itu juga banyak yang sell di sini dan pasang stop loss di sini. Kalau mayoritas orang di seluruh dunia seperti itu, artinya ketika market bisa membuat harga ini melebihi bottom, melebihi double top ya, sampai melebihi harga rata-rata orang stop loss di sini, baru dia turun. Ini orang kenapa bilang, wah setelah saya pasang stop loss baru deh market bergerak sesuai dengan arah yang kita mau nih. Sialan, market itu dibuat-buat gitu ya. Oh ini bohongan. Nah banyak yang seperti itu. Tapi sebenarnya cara kerjanya nggak gitu. Kenapa begitu? Ini saya hapus. Kita fokus di sell dan stop loss. Nah ketika orang stop loss, ketika sell, kita jual sesuatu, untuk menutup kita harus apa? Betul, beli. Dan akhirnya kita akan tahu di sini banyak yang beli. Jelek sekali tulisan saya. Beli atau buy. Nah, kalau harga mau turun jauh gitu ya. Tadi saya bilang apa? Orang yang jualan, ya orang yang sell besar, itu harus banyak yang beli. Betul? Nah ini harus seimbang. Jadi ya harus belinya juga cukup besar sini. Jadi ini akan masuk di sini. Akhirnya apa? Semua stop loss ini memang sengaja dicapai oleh market maker, orang yang bikin harga itu, agar ketika stop loss banyak yang beli, barulah chart itu bisa turun ke bawah. Nah itu kenapa orang ketika stop loss kena, market baru bisa balik arah. Nah lalu kita tradingnya gimana gitu ya. Kalau misalnya kita pakai risk and ratio, misalnya kalau saya sekali trading, saya hanya boleh minus $2. Tapi kalau take profit ya, take profit harus plus misalnya 6. Atau risk reward ratio itu 1,3. Lossnya 1/3. Kalau di sini kita loss ini 1 kali, kemudian kita pasang di sini atau di sini gitu ya ketika pullback, dan kemudian kita take profit $6. Artinya kita profitnya adalah minus $2 ditambah plus 6 sama dengan positif 4. Itu kalau kita pakai risk and ratio 1/3. Kalau 1/2 bisa, berarti plusnya adalah 4. Jadi pertama di posisi pertama ini kita minus $2, kemudian di posisi berikutnya mungkin di sini atau di sini kita plus $4, maka kita akan plus $2. Dan di sini kenapa dilakukan seperti ini? Karena kita tidak pernah tahu arah kita salah atau enggak. Dan saya yakin orang terpandai di dunia yang trading pun pasti pernah loss. Jadi ada istilah di dunia trading, kita harus bersahabat dengan loss ya. Kita akan manage loss di situ. Caranya dengan menggunakan risk reward ratio. Atau banyak yang bilang RR. RR-mu berapa? 1/2 Pak, 1/3. Dan yang sudah jago kadang bisa sampai 1/6 bahkan lebih. Dan di sini kita bisa belajar juga kenapa market itu misalnya bentuknya aneh-aneh, nggak selalu double top, nggak selalu double bottom. Tergantung dari nanti kita akan belajar secara praktek ya, supply area dan demand area. Ini sederhana aja, supply area artinya lokasi atau range ya, area di mana banyak yang jual. Demand adalah lokasi di mana banyak orang yang beli.
Nah, ini akan dipelajarin tidak di awal tapi pada materi sesungguhnya. Kita lanjut. Di sini ada rounded top and bottom. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu terlihat ini chartnya seperti apa. Tapi kalau kita mengerti baca chartnya, artinya posisi buy ini tiba-tiba ada pressure sell di sini, dia bisa naik lebih tinggi lagi, sell lagi, dan kemudian banyak sell buy, dan ini buy-nya tidak bisa sampai melebihi area tertentu ya. Ada area yang nggak bisa dilewatin. Sehingga kalau market nggak bisa naik, akhirnya apa? Akhirnya turun. Nah, sehingga ini membentuk mirip rounded dan akhirnya dia turun. Dan turun, kadang dia pullback dulu, baru lanjut turun. Kita bisa punya posisi, misalnya kita mau pasang sell di sini dan pasang stop loss-nya agak di atas ya. Misalnya stop loss di sini, bisa. Atau kita menunggu pullback, kita bisa pasang sell di sini dan pasang stop loss di sini. Nah, masing-masing cara tradingnya beda-beda, tapi ini akan dibahas lebih detail lagi pada praktek sama-sama. Kemudian cup and handle, ini juga sama, sebenarnya terbalik. Ketika turun, pressure sell ini tidak bisa melewati range tertentu, dan kemudian kadang-kadang ada yang namanya turun, seperti ini kadang ada yang menyebut liquidity sweep, ya, di mana orang mengambil stop loss gitu ya, sehingga market bisa kembali naik ke atas. Nah, sebenarnya ketika kita mempelajari candle dan memahami apa yang terjadi di market, kita lebih paham sebenarnya kenapa candle seperti itu. Ada yang bilang forex itu judi, naik turunnya nggak jelas. Nah, itu karena belum paham sebenarnya di belakang sana apa yang terjadi. Setelah tahu apa yang terjadi, maka kita akan mulai memahami bahwa reaksi itu adalah reaksi normal, natural. Kenapa saya bilang natural? Karena forex itu sebenarnya adalah kumpulan transaksi orang di seluruh dunia. Bisa di platform ini, orang beli, misalnya beli pesawat jet, beli pesawat ulang-alik dalam bentuk dolar gitu ya. Atau membayar hutang negara dalam jumlah besar dalam bentuk dolar kalau kita pakai per USD. Atau tiba-tiba pariwisata naik, negara tertentu naik gitu ya, sehingga memperkuat mata uang di negara tertentu sehingga chartnya lebih bagus. Nah, semua transaksi di dunia nyata itu dalam jumlah besar akan terkumpul dan tampak sebagai chart naik atau turun. Dan itu yang saya bilang itu sebenarnya reaksi natural dari market di seluruh dunia. Tapi yang saya selalu lebih ingat ya, kasih tahu lagi, ingat market terbesar sesuai dengan awal-awal kita belajar sejarah, forex trading ini ya, forex market ini, duit terbesarnya memang hanya di 10 bank tadi. Jadi itu yang harus kita lihat, volume itu sebenarnya dari apa dan dia butuh apa untuk naik, butuh apa, butuh untuk turun.